Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Tebuiran Inisiatif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membagi manusia menjadi 3 golongan. Yang pertama ialah golongan-golongan orang yang beriman kepada Allah, al-mu'minun wal mu'minat. Yang kedua, ada golongan-golongan yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, al-kafirun. Dan yang ketiga adalah golongan-golongan orang-orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembagian ini mengarahkan kita untuk menghindari sifat ingkar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita tergolong orang yang kafir. Adapun sikap iman dan takwa namun hanya di mulut saja, dengan mengatakan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, faktanya dia tidak menjalankan syariat-syariat Allah, sehingga menjadikan orang tersebut dari golongan orang-orang yang munafik. Jika kita merasa ada ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan, maka kita harus secepatnya bermuhasabah diri, menilai diri kita kembali. Jangan-jangan ada bibit-bibit kemunafikan di dalam diri kita. Sahabat-sahabat Tebuiran Inisiatif, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari disebutkan, ayatul munafik salah satu, idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu ketika berbicara ia dusta, ketika berjanji ia mengingkari, dan ketika ia diberi amanat ia berkhianat. Sahabat-sahabat Tebuiran Inisiatif, dari hadis ini kita bisa melakukan introspeksi diri dengan melihat apakah ada 3 sifat di atas yang menempel pada diri kita. Apakah jika berbicara kita sering melakukan kedustaan? Apakah jika kita berjanji pada seseorang dan juga pada diri sendiri kita sering mengingkarinya? Apakah saat kita diberi suatu tanggung jawab atau amanat kita justru memiliki kecenderungan untuk mengkhianatinya? Sahabat-sahabat Tebuiran Inisiatif, dalam tafsir Al-Misbah disebutkan kata munafik atau nifak terambil dari kata nafaqah, atau terowongan yang memiliki 2 muka, yakni kiri dan kanan. Jika dikejar dari mulut terowongan satu, maka akan lari ke mulut terowongan lainnya. Ada sesuatu yang disembunyikan yang tidak terlihat dari mata. Karenanya, sifat munafik termasuk sifat yang buruk, yang sulit sekali untuk dideteksi, sehingga orang yang memiliki sifat ini termasuk musuh dalam selimut dan termasuk dari kategori pembohong. Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebut kata munafik secara bahasa bisa diartikan sebagai bagian dari penipuan, berbuat licik dan menunjukkan perbuatan yang berbeda dari yang sebenarnya. Ia menyebut bahwa sifat munafik terdiri dari 2 jenis, yakni munafik secara akidah dan munafik secara perbuatan. Orang yang mengatakan bahwa ia termasuk golongan orang yang beriman, padahal sebenarnya ia mengingkari seluruh ataupun sebagian dari ajaran Islam, maka ini disebut munafik secara akidah. Sementara orang yang menunjukkan perilaku seolah-olah baik, tetapi di belakang ia menyimpan sifat sebaliknya, semisal seorang muslim yang sering berdusta, sering mengingkari janji, sering berkhianat dan sejenisnya, maka ini adalah termasuk orang munafik secara perbuatan. Perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan pula. Begitu juga sifat munafik akan mendapatkan balasan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahu nasira. Yang artinya, sungguh orang-orang munafik akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang pun penolong bagi mereka. Sifat munafik menjadi kekhawatiran Rasulullah SAW, sehingga beliau mengingatkan umat Islam untuk menjauhinya.
Terlebih Rasul paling khawatir jika terdapat umat munafik yang memiliki kemampuan pintar berbicara. Sebagaimana disebutkan di sebuah riwayat oleh Imam At-Tabrani. In ahwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafiki alimul lisan. Sungguh yang paling aku khawatirkan, kata Kanjeng Nabi, atas kalian semua umatnya sepeninggal Nabi adalah orang-orang yang munafik yang mempunyai kemampuan yang berbicara yang baik, public speaking yang handal. Dari uraian di atas, semoga kita bukan termasuk golongan yang munafik akidah dan juga munafik perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk bagi kita untuk senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang memiliki hati dan pikiran yang bersih dan mampu terhindar dari siksaan dan balasan pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari perilaku berkata dusta, berjanji mengkhianati, dan diberi amanah berkhianat. Amin. Allahumma amin. Semoga penggalan di atas dapat kita ambil hikmah dan dijadikan pelajaran yang berguna, berharga bagi kita semua. Cukup sekian sahabat-sahabat TPR Inisiatif. Semoga dapat mengambil manfaat yang banyak dari penggalan di atas. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.